Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Mayanti. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan PPT kami dengan judul. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hukum jual beli dalam Islam. Nah, pada slide ini kita akan mengetahui bagaimana pengertian dari jual beli. Sebelum kita mengetahui ataupun sebelum kita berbicara mengenai hukum jual beli, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian ataupun definisi dari jual beli. Menurut terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah 1. Menukar barang dengan barang ataupun barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Yang kedua, pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan syarat. Nah, perkataan jual dan beli terdiri dari dua suku kata, yaitu kata jual dan kata beli, yang mana memiliki arti yang saling bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual dan beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan hukum jual beli. Yang menjadi landasan hukum dari jual beli adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum jual beli. Salah satunya yaitu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Teman-teman bisa melihat arti yang kami garis bawahi, yang bunyinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan sesuatu ataupun segala yang berhubungan dengan jual beli. Namun Allah mengharamkan riba. Jadi yang perlu diingat, Allah menghalalkan semua yang berhubungan dengan jual beli, tetapi mengharamkan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur riba. Di slide selanjutnya kita akan membahas bagaimana hukum jual beli di dalam Islam. Ada beberapa hukum jual beli di dalam Islam. Hukum ini tergantung dengan bagaimana keadaan ataupun kondisi pada saat kita melakukan jual beli. Yang pertama, hukum jual beli dikatakan mubah atau boleh. Nah, mubah ataupun boleh ini merupakan hukum asli dari jual beli, sebagaimana firman Allah tadi pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, hukum jual beli menjadi wajib, yaitu apabila hukum jual beli dilakukan saat terpaksa karena melarat atau ketiadaan makanan, sehingga apabila barang itu tidak dijual dapat mengakibatkan masyarakat luas menderita kelaparan. Yang ketiga, hukum jual beli menjadi sunnah, yaitu jika hukum jual beli ataupun jual beli dilakukan dengan kerabat-kerabat ataupun saudara dekat, karena di dalam Islam kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada saudara, sahabat, dan kaum kerabat lainnya. Yang keempat, hukum jual beli menjadi makruh, yaitu apabila dalam melaksanakan suatu perjanjian akan melanggar ketentuan syariat. Contohnya, kita menjual anggur kepada seseorang yang dicurigai akan menggunakan anggur itu untuk membuat minuman keras. Yang kelima, hukum jual beli menjadi haram, yaitu apabila menjual ataupun membeli benda atau objek yang memang sudah diharamkan oleh Allah. Contohnya itu seperti kita menjual minuman keras. Di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai rukun dan syarat jual beli. Adapun yang menjadi rukun jual beli ada 3. Yang pertama, adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya harga, nilai tukar, dan objek transaksi. Yang ketiga, adanya lafal ijab dan kabul. Nah, adapun yang menjadi syarat jual beli dibagikan menjadi 2. Yang pertama tentang subjeknya, yaitu tentang orang yang melakukan jual beli. Yang pertama, dia harus berakal. Yang kedua, dengan kehendaknya sendiri. Yang ketiga, tidak mubazir. Dan yang keempat, baligh. Yang kedua tentang objeknya, berarti tentang benda yang akan diperjualbelikan. Yang pertama, harus bersih barangnya. Yang kedua, dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad. Yang keempat, mampu menyerahkannya. Yang kelima, mengetahui. Dan yang keenam, barang yang diakadkan ada di tangan.
Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk jual beli. Ada 3 bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama, jual beli yang sahih. Dikatakan jual beli yang sahih yaitu jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Yang kedua, jual beli dikatakan batil yaitu jual beli yang salah satu ataupun keseluruhan rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Yang ketiga, jual beli dikatakan fasid yaitu jual beli yang sesuai dengan rukun tetapi tidak sesuai dengan syarat. Nah, di slide selanjutnya ada macam-macam jual beli. Jual beli ini terbagi menjadi 2 sisi. Yang pertama, dilihat dari segi objeknya. Ada al-muqayyadah, yaitu jual beli barang dengan barang atau yang lebih seringnya disebut dengan barter. Yang kedua, al-mutlaq, yaitu jual beli barang dengan alat pembayaran yang setimpal. Yang ketiga, al-saf, yaitu menjual belikan alat pembayaran dengan alat pembayaran. Yang keempat, ada salam, adalah jual beli dengan melakukan pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka, kemudian barang akan diantar setelahnya. Yang kedua, dilihat dari segi harganya. Ada al-murabahah, yaitu jual beli yang menguntungkan. Ada at-tauliyah, yaitu jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya. Yang ketiga, ada al-khasarah, yaitu jual beli rugi. Yang keempat, ada al-musawwah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang saling berakad, saling meridhoi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.